Halo teman-teman, kembali lagi di channel cerita si Imon. Dan untuk kisah yang akan kubawakan hari ini, yaitu sebuah kisah seram tentang teror dari bayi aborsi. Kisah ini ditulis oleh seorang temanku yang berada di kota Semarang. Seorang wanita bernama Ningsih melakukan perbuatan keji dengan membunuh janinnya yang berusia 5 bulan dalam kandungannya, yang terjadi saat 10 tahun yang lalu. Ningsih sendiri sebenarnya sudah berusaha melupakan perjalanan dari kisah pahitnya tersebut. Namun dia tidak bisa melupakannya, apalagi mengenang dari sosok suaminya yang meninggal akibat hal aneh. Kemudian dari cerita ini mengingatkannya kembali saat ia melamun sendiri di depan rumahnya. Saat dahulu, Ningsih merupakan remaja yang memiliki pergaulan bebas, dan dia sangat mudah bergaul dengan siapa saja karena sifatnya yang ramah dan tidak sombong. Dahulunya hidup Ningsih ini dilalui dengan bersenang-senang. Mungkin karena hal itu ia terjebak dalam dunia gelap. Ia merupakan anak yang sangat penurut kepada kedua orang tuanya. Bahkan ia juga sangat pandai mengada-ngada karena ia sangat ingin bebas dari tuntutan orang tuanya untuk membebaskan dirinya dari belenggu yang mengekang kebebasan hidupnya. Dengan beberapa alasan yang ia jelaskan ke hadapan orang tuanya, pada akhirnya ia mendapatkan izin dari kedua orangnya tersebut. Saat menjelang malam minggu, ia mulai mengumpulkan beberapa alasan agar ia bisa diberikan keluar oleh ayah ibunya. Kemudian pada malam minggu, biasanya saat dahulu, ia rutin pergi bersama sahabat prianya ke sebuah diskotik dan hingga berakhir di penginapan. Karena ia tidak puas bersama teman pria tersebut, ia lalu mencari teman pria lain. Di sisi lain, ia melakukan hubungan terlarang dengan pria yang ia ajak untuk melakukan perzinaan secara dengan sengaja. Dan dapat disimpulkan, setiap minggunya Ningsih ini sering bergonta-ganti pasangan. Pada akhirnya, saat ia memasuki jenjang perkuliahan, Ningsih menemukan seorang pria yang sangat ia sukai. Pria itu bernama Mahmud, dan mereka juga saling memberikan perhatian satu sama lain dan juga sering mengobrol. Selain itu juga Mahmud juga sering mengajarkan ia tentang pelajaran perkuliahan. Mahmud ini merupakan teman satu jurusan di kuliahnya. Dan Ningsih terlihat sangat suka dengan Mahmud. Begitu juga Mahmud yang ada rasa cinta terhadap Ningsih. Akan tetapi saat Ningsih membuat janji untuk pergi bersama Mahmud saat pekan nanti, ia merasakan hal aneh di dalam perutnya. Dan dikabarkan sudah seminggu ia telat datang bulan, sehingga ia pun tidak sengaja mengecek hal tersebut ke dokter terdekat. Namun apa daya, saat ia ke dokter ia diberitahu bahwa Ningsih sedang dalam keadaan hamil. Ia sangat syok dengan apa yang terjadi kepadanya. Ia juga telah menyesal dan juga menangis secara histeris karena kehamilannya tersebut. Hingga saat ia pulang ke rumah, ia mengabarkan ke Mahmud untuk tidak jadi pergi bersamanya saat minggu nanti. Tetapi Mahmud mengatakan bahwa apa yang sedang terjadi dengan dirimu sih? Ningsih pun mengatakan bahwa ia hamil. Mahmud yang belum pernah untuk berhubungan dan bercinta berdua bersama Ningsih terkejut. Lalu ia pun kaget dan menyuruh Ningsih untuk jangan memberitahu kepada orang tuanya tentang masalah ini. Namun Ningsih pun saat itu mengurung diri dan sangat bingung. Dia sama sekali tidak ingin menjadi ibu dari bayi yang dikandungnya, karena bayi yang dikandungnya itu tidak jelas siapa ayahnya. Jadi Ningsih hampir saja mengakhiri nyawanya sendiri dengan meminum sabun lantai yang berada di bawah dipannya. Akan tetapi hal itu tidak jadi ia lakukan. Setelah lamanya Ningsih ini berpikir keras akan kejadian yang ditimpanya. Ningsih pun sadar atas perbuatannya karena ia sering gonta-ganti pasangan. Lalu ia pun merubah niatnya yang ingin mengakhiri hidupnya tersebut. Dan ia masih memikirkan kedua orang tuanya. Kemudian Mahmud pun mulai menelpon Ningsih dan mengajak ia bertemu di suatu tempat, dan juga ingin memberi semangat kepadanya agar ia tidak terlalu sedih dengan musibah yang menimpanya. Dan singkat cerita, saat Ningsih sudah bertemu dengan Mahmud, ia menceritakan hal tersebut kepada Mahmud. Mahmud pun memberikan saran agar Ningsih menggugurkan bayinya yang dikandungnya. Karena Mahmud juga tidak ingin bahwa Ningsih mengandung bayi orang yang tidak jelas.
karena nantinya Mahmud ini ingin memiliki Ningsih. Bahwa sebelumnya Mahmud ini sudah sangat sayang dengannya. Lalu dengan hal itu, ia mempertegas untuk menyuruh Ningsih menggugurkan bayinya. Namun Ningsih juga tidak tahu bahwa berapa usia kandungannya. Kemudian Ningsih pun ingin segera ke klinik aborsi untuk menggugurkan kandungannya. Dan diantarkanlah oleh Mahmud dengan menggunakan sepeda motor tanpa sepengetahuan orang tuanya ke tempat aborsi yang berada di luar kota. Sesampainya di klinik tersebut, Mahmud pun mulai masuk ke dalam klinik dan Ningsih yang hanya berdiam diri di depan klinik itu. Dan seorang ibu-ibu menghampiri Mahmud yang sudah berada di depan pintu ruangan dan menanyakan bahwa apa yang bisa ia bantu. Lalu Mahmud pun mengatakan bahwa ia ingin menggugurkan bayi yang dikandung temannya. Lalu ibu-ibu tersebut menanyakan bahwa teman mana yang ingin digugurkan kandungannya. Dan Ningsih pun disuruh masuk ke ruangan klinik itu oleh Mahmud. Kemudian ia menunjuk Ningsih bahwa ia akan siap melakukan aborsi. Lalu ibu-ibu tersebut menyuruh Mahmud untuk menunggu di luar dan menyuruh Ningsih masuk ke dalam ruangan praktek. Saat hal itu mulai dilakukan oleh ibu tersebut, Ningsih pun merasa takut. Namun ibu itu menyuruh Ningsih untuk tenang dan jangan berpikir macam-macam. Saat ibu itu menyuntikkan cairan bius di bagian paha Ningsih, ia pun merasa bahwa setengah badannya seperti dalam keadaan lumpuh. Hingga praktek aborsi pun mulai dilakukan. Ningsih pada saat itu tidak merasakan sakit hingga proses aborsi pun berjalan lancar. Dengan melihat bayi yang belum berbentuk sempurna dengan penuh darah, seorang ibu itu membungkus bayi tersebut menggunakan kain putih. Kemudian menyuruh Ningsih membawanya keluar ruangan. Singkat cerita, seusai melakukan proses transaksi, Mahmud dan Ningsih pun segera keluar dari klinik itu. Lalu mereka secepatnya pergi ke suatu tempat yang kosong tanpa penghuni untuk menguburkan bayi tersebut. Hingga mereka pun menemukan tempat yang layak untuk mengubur bayi itu di sebelah tanah belakang kota. Dengan penuh rasa tangis dan juga merintih sakit, Ningsih pun memberikan mayat bayi itu. Dengan penuh rasa tangis dan juga merintih sakit, Ningsih pun memberikan mayat bayi atau janin itu dan mereka secara bersamaan mengubur bayi tersebut. Hingga seusai menguburkan bayi itu, mereka langsung pulang dan kembali ke rumah. Dan pada saat itu perasaan hati Ningsih sangat lega. Lalu dia melakukan aktivitasnya dengan biasanya, seperti pergi ke kampus tanpa dihantui perasaan takut karena ketahuan hamil oleh dosen maupun teman-temannya. Saat 2 hari berlalu, Mahmud pun sering pergi dengan Ningsih dan juga mereka sering bareng bersama. Hingga Mahmud pun mulai mengungkapkan isi hatinya, yaitu menyatakan cinta ke hadapan Ningsih. Dan Ningsih pun sama, ia juga sangat cinta dengan Mahmud, hingga mereka pun pacaran. 3 tahun kemudian, Ningsih dapat menyelesaikan perkuliahannya. Lalu ia pun tampak bingung. Dia awalnya hendak bekerja kantoran, namun orang tua Ningsih tidak memberikan anaknya kerja kantoran dan menyuruh anaknya untuk melanjutkan pekerjaan ibunya, yaitu menjual kue di toko milik kakek orang tua Ningsih tersebut. Hingga saat ia sudah mulai melanjutkan pekerjaan ibunya itu, saat ia hendak istirahat, Mahmud pun datang menghampiri Ningsih di toko ibunya. Sebelumnya Mahmud ini sudah kenal dengan kedua orang tua Ningsih. Dengan rasa percaya diri, Mahmud mengajak Ningsih saat nanti sore untuk pergi ke suatu tempat makan. Dan ia berencana ingin mengungkapkan isi hatinya saat di sana nanti. Saat Mahmud memberikan pernyataan itu ke hadapan Ningsih, ia pun mau diajak keluar nantinya saat sore hari. Sore hari pun tiba, lalu mereka bertemu di sebuah rumah makan. Kemudian dengan sigap, Mahmud pun mulai melamar Ningsih dengan menerima pernyataan dari Mahmud. Dan pada akhirnya, Ningsih pun setuju dengan senang hati. Lalu mereka melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan. Dan sesampainya di rumah, Ningsih pun memberitahu kedua orang tuanya bahwa Ningsih dilamar oleh Mahmud. Namun kedua orang tua Ningsih ini setuju bila mereka langsung menikah saja. Mendengarkan hal itu, Ningsih pun memberi kabar ke Mahmud lewat telepon bahwa Ningsih menyuruh Mahmud untuk menikahinya. Dan pada akhirnya, kedua orang tua belah pihak melakukan pertemuan, sehingga Mahmud dan Ningsih pun akan segera menikah.
Singkat cerita, saat mereka sudah menjadi pasangan suami istri yang sah, orang tua Ningsih pun menuntut Ningsih untuk bisa memberikan seorang cucu kepada orang tuanya, sambil mereka tertawa mengatakan hal tersebut di hadapan Ningsih dan juga Mahmud. Lalu Mahmud pun berkata bahwa ia dan Ningsih akan memberikan cucu kepada kedua orang tua dari Mahmud dan juga Ningsih. Saat hari berganti, Ningsih pun ingin mempunyai anak dan memintanya kepada Mahmud. Lalu Mahmud pun mengajak Ningsih untuk berhubungan intim agar ia bisa memiliki anak. Akan tetapi, selang beberapa bulan, tidak satupun Ningsih merasakan ciri-ciri ia akan hamil. Namun Mahmud pun tetap menyuruh Ningsih bersabar. Dan hari pun berlalu, hingga tiba akhir tahun. Umur pernikahan mereka hampir sudah 1,5 tahun. Dan tidak satupun Ningsih ini merasakan tanda-tanda kehamilan pada dirinya, walaupun sebelumnya mereka sudah melakukan hubungan intim. Karena Ningsih ini sangat takut dan cemas. Oleh karena itu, dirinya pun meminta untuk diajak ke dokter agar dapat mengetahui bahwa apakah yang menyebabkan dia tidak bisa hamil. Dan Mahmud pun mengantarkannya ke dokter spesialis kandungan. Hingga sesampainya di sana, Ningsih bertanya kepada dokter. Kemudian dokter pun mengatakan bahwa tidak ada masalah dalam perut Ningsih. Begitu juga dengan fisiknya. Namun ia masih dibuat galau karena tidak bisa hamil meskipun sebelumnya ia sudah melakukan hubungan intim bersama suaminya. Dokter pun terlihat bingung. Lalu ia memberikan obat ke Ningsih agar kesuburannya bertambah. Namun apa daya, saat ia menuruti anjuran dari dokter, ia pun tetap seperti itu dan tidak ada tanda-tanda kehamilan pada dirinya. Hingga suatu ketika, saat Mahmud kerja keluar kota, Ningsih pun sendirian di rumah. Karena ia lama menunggu suaminya, lantas ia pun tertidur. Ningsih dan Mahmud mengontrak rumah di dekat kampung halaman rumah ayahnya Mahmud. Jadi Mahmud pun saat itu mendapatkan shift kerja malam hari, karena ia bekerja di sebuah villa milik teman ayahnya. Jadi hanya Ningsih saja sendiri di rumah. Saat hari sudah malam, Ningsih pun merasakan panas di bagian perutnya, hingga ia tidak bisa melanjutkan tidurnya. Namun karena ia sangat risih dan merasa gerah, ia pun mulai bangun dari tempat tidurnya dan berdiam sejenak di atas kasurnya. Saat ia tidak sengaja membelokkan pandangannya ke jendela rumah, ia melihat seorang anak kecil yang berada dari kejauhan dengan mata yang menyala. Wujud anak kecil itu tidak jelas, namun berbentuk seperti anak kecil. Karena Ningsih ini sangat takut, jadi ia pun menggeserkan gorden jendelanya agar suasana di luar rumah tidak kelihatan. Lalu ia pun melanjutkan tidurnya. Saat itu ia bermimpi didatangi oleh sosok bayi besar, dan jelas pada mimpinya ia didatangi sosok itu dan menarik-narik selimutnya. Kemudian ia bermimpi dalam keadaan tidur, hingga pada akhirnya Ningsih pun terbangun dan juga ia merasa takut dengan mimpinya tersebut. Ningsih pun hendak menelpon suaminya yang sedang bekerja dan menyuruhnya untuk pulang secepatnya karena ia merasakan hal aneh saat malam itu. Namun suaminya menolak karena ia saat itu sedang ada pekerjaan, jadi ia tidak bisa segera pulang ke rumah. Dan Ningsih pun harus menunggu suaminya hingga esok hari. Lalu saat hari esok, suaminya pun datang hingga saat itu ia melihat wajah Ningsih sudah lemas. Dan apa daya, saat jam 5 pagi, ia pun membangunkan Ningsih dari tidurnya. Lalu Ningsih pun terbangun dan menceritakan apa yang ia alami saat malam hari kemarin. Dan Mahmud pun mengatakan bahwa Ningsih sedang berhayal. Namun apa daya, Ningsih ini membantah bahwa mimpinya tersebut layaknya seperti kenyataan dan tembus. Akan tetapi, Mahmud pun tidak mempersalahkan hal itu dan menyuruh Ningsih untuk sabar bahwa nantinya ia pasti akan mempunyai anak. Saat keesokan harinya, tertumbennya Mahmud ini meliburkan diri dari pekerjaannya karena permintaan dari Ningsih. Ia saat itu ingin ditemani tidur dan takut terjadi apa-apa dengan Ningsih. Lalu saat suasana sudah larut malam dan jam sudah berada di angka 12, Ningsih pun mulai merasa panas di bagian perutnya. Hal itu terjadi lagi hingga ia merintih kesakitan pada saat itu. Mahmud yang mendengarkan istrinya meringis langsung panik dan ingin mengajak istrinya ke klinik terdekat. Namun apa daya, selang beberapa lama,
sakit perutnya tersebut hilang. Mahmud yang sedang mengambilkan air minum di dapur kontrakannya tersebut mendengarkan suara anak kecil yang seperti sedang tertawa di luar rumahnya. Dan ia sempat berpikir, mengapa jam 12 malam gini masih ada bocah bermain di jalanan. Suara itu pun tampak jelas ia dengar. Oleh karena itu, bulu kuduk Mahmud ini pun naik. Ia merasa takut karena mendengarkan suara tersebut. Kemudian ia pun dengan cepat membawakan air minum ke istrinya. Namun siapa sangka, saat Mahmud masuk ke kamar, dengan sengaja ia melihat ada sosok anak kecil bermata merah yang berlumuran darah sedang berada di atas perut Ningsih. Namun Ningsih tidak melihat ada anak kecil di atas perutnya. Hal ini hanya dilihat oleh Mahmud sendiri, hingga ia kaget dan gelas minuman yang akan diberikannya terjatuh dan pecah. Lalu Mahmud pun sontak seperti orang histeris dan mengatakan, Jangan! Lalu Ningsih pun bertanya, Jangan apa, Kang? Tidak ada apa-apa di sini. Mahmud yang seperti ketakutan langsung pergi keluar rumah dan meninggalkan Ningsih sendiri di rumah. Ningsih pun bingung bahwa ada apa dengan suaminya tersebut. Kemudian Ningsih pun bangun dari tempat tidurnya dan dengan perasaan bingung ia menyusul mencari Mahmud yang terlihat seperti orang kepanasan. Lalu karena tertumbennya Mahmud ini melihat sosok makhluk astral, ia pun terus berlari hingga ia berada di dekat sumur tua yang terdapat di sebelah rumah warga. Saat ia hendak berhenti di sana, ia terlihat seperti orang yang sedang lari pagi. Badannya penuh dengan keringat dan gemetar. Matanya pun tidak berani mengarah kemana-mana saat itu. Hingga Ningsih pun mencarinya dan melihatnya dari kejauhan. Namun, saat Mahmud ini ingin beristirahat di sebelah bebatuan yang ada di samping sumur itu, ia pun terkejut. Ada sebuah tangan yang muncul dari bawahnya, lalu menarik kakinya hingga ia terjatuh ke dalam sumur tersebut. Dan saat ia terperosot di sumur itu, ia melihat bayangan hitam kecil berada di atas permukaan sumur tersebut dan menatapnya. Sumur itu sangat kotor dan baunya sangat menyengat. Ia tenggelam dalam keadaan air yang bersisa 5 meter dari bawah sumur. Karena Mahmud ini sudah tidak kuat di dalam sumur tersebut, ia pun tewas di sana. Dan Ningsih yang melihat suaminya tewas di dalam sumur sangat sedih dan histeris. Lalu ia berteriak pada saat itu. Kemudian para warga pun berdatangan dan melihat Ningsih sudah berada di atas sumur. Lalu seorang warga pun menariknya dan menghalanginya untuk loncat ke sumur tua itu. Ningsih yang menangis histeris tidak bisa menjawab pertanyaan dari seorang warga di sana. Ia hanya bisa menunjuk-nunjuk ke arah sumur itu. Namun, saat warga penasaran, salah satu dari mereka menggunakan senternya untuk melihat bahwa ada apa di sumur tersebut. Lalu mereka pun terkejut melihat ada seorang pria yang mengambang di sumur itu. Dan dengan bantuan dari warga, mobil ambulan dan juga pihak kepolisian pun tiba di lokasi itu dan mulai mengevakuasi jenazah dari Mahmud ini. Hingga jenazahnya tiba di rumah sakit yang berada di kota tersebut. Ningsih yang terisak sedih saat itu menelpon kedua orang tuanya lalu mengatakan bahwa suaminya telah tiada. Begitu juga dengan seorang ibu Mahmud. Ibunya pun sontak menangis karena dikabarkan anaknya sudah meninggal. Lalu kedua orang tua Ningsih ini pun menyusul mereka ke rumah sakit. Hingga sesampai di sana, pihak keluarga dari Mahmud dan juga Ningsih memutuskan untuk melakukan pemakaman esok siang. Hingga saat esok hari, tibalah jenazah dan iringan beberapa warga, begitu juga dengan keluarga Mahmud, serta Ningsih di pemakaman daerah tersebut. Isak tangis dari Ningsih yang tidak rela suaminya pergi selamanya dari kehidupannya. Begitu juga orang tua Ningsih yang melihat menantunya berpulang terlihat sedih dan kecewa. Apalagi dengan keluarga Mahmud. Ibu dari Mahmud sangat sedih dan histeris bahwa anaknya meninggal. Dan diceritakan lebih awal bahwa Mahmud ini tidak memiliki ayah. Ayahnya sudah meninggal saat ia masih berumur 5 tahun. Ia hanya memiliki seorang ibu. Dan ibu Mahmud hanya memiliki anak Mahmud seorang diri saja, atau bisa disebut dengan anak semata wayang. Singkat cerita, saat acara pemakaman sudah selesai, hanya Ningsih saja yang masih berada di kuburan suaminya. Lalu sosok bayangan hitam seperti anak kecil berada di belakang Ningsih dan tersenyum lebar.
Lalu dengan cerita ini kita dapat menyimpulkan bahwa janganlah sesekali melakukan tindakan aborsi atau menggugurkan kandungan secara sengaja karena berakibat fatal dan juga menanggung karma berat dari perbuatan tersebut. Lalu bayi dari korban aborsi itu akan bergentayangan dan meneror siapa saja yang melakukan tindakan itu. Baik teman-teman, sampai di sini cerita pada video kali ini. Bila kalian suka dengan cerita-cerita di channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.